Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan, merasakan sapaan Tuhan, melalui perjumpaan kami bersama dengan saudara-saudara terkasih kami. Kami juga merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan di dalam kami menjalani kehidupan di hari ini. Ialah renungan yang akan kami dengar bersama, terus membangun semangat kami untuk menjadi pribadi yang seturut di dalam kehendak Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan terambil dari Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi jahat, ada ungkapan untuk menjadi jahat, itu tidak perlu belajar. Tetapi orang harus bekerja, berusaha dengan maksimal untuk dirinya menjadi baik. Ya. Jadi untuk jadi jahat itu tidak perlu untuk belajar. Itu seperti naluriah ya. Contohnya saja, tidak ada sekolah untuk menggosip, itu tidak ada. Sekolah untuk mencuri, itu tidak ada. Tidak ada satu lembaga yang memberikan ijazah atau sertifikat ya seorang penjahat yang baik itu tidak ada. Ya. Jadi saudara-saudara, ungkapan ini benar adanya. Ya. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, itu hendak mengatakan bahwa hati-hatilah ya di dalam bersikap, di dalam bertindak. Kalau kita mau membaca ayat yang sebelumnya, di sana ada tentang pesan untuk berhati-hati dalam hal berzina, ya. Karena ketika keputusan yang salah, ketika pengambilan sikap yang keliru, itu akan berdampak fatal ya pada diri seseorang ya. Hati-hati terhadap godaan ya. Karena seringkali ketika godaan itu tidak disikapi dengan baik, dengan bijak, dan kita berani mengatakan tidak ya, sulit mengatakan tidak terhadap godaan itu, maka itu akan berdampak fatal atas kehidupan kita. Ya. Kita akan mengalami kesulitan, mengalami satu masalah yang berkepanjangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuda, ya, kuda itu cerdas. Kuda itu cerdas. Tetapi kuda itu perlu yang namanya kekang, tali kekang. Untuk apa? Untuk mengendalikan ya, dirinya. Soalnya kalau kuda itu tidak memiliki tali kekang, ia akan menjadi kuda yang liar. Ya. Nah, manusia hendaklah tidak hidup tidak seperti kuda yang liar. Oleh karena itu butuh yang namanya pengendali, butuh yang namanya
tali kekal. Ya. Bagaimana apa yang bisa menjadi tali kekal ya, bagi kehidupan seseorang agar dia tidak liar? Ya. Salah satunya adalah hikmat. Ya, di sana dikatakan jadilah hikmat itu seperti saudara. Artinya hikmat itu jangan jadi musuh. Apa itu hikmat? Hikmat itu lebih daripada sekedar sebuah informasi. Tapi hikmat itu adalah sesuatu yang membawa kita pada satu kehidupan yang bisa menentukan mana baik, mana yang tidak baik. Berhikmat itu menjadi bagian kita untuk bisa mempertimbangkan atau bisa memilih yang terbaik di antara yang baik, atau bahkan memilih yang baik di antara yang terburuk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat itu dari mana? Sumber hikmat itu dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan memberi teror atas hidup kita atau menakut-nakuti atas hidup kita. Takut akan Tuhan itu berarti memberi hormat. Memberi hormat pasti dia akan mempermuliakan ya, Tuhan. Jadi ketika kita mengambil sikap, mengambil tindakan, maka yang menjadi pertimbangan adalah apakah sikap dan tindakanku yang akan aku lakukan itu akan mempermuliakan Tuhan. Apakah sikap dan tindakanku itu menjadi simbol penghormatan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa jikalau kamu mau bebas, jikalau kamu mau bertindak apa saja, ya, jikalau kamu mau hidup liar, ya, maka kamu harus membunuh Tuhan. Artinya saudara-saudara, orang yang tidak terkendali adalah orang yang mematikan Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri adalah pengendali atas hidup kita, ya. Bahwa Tuhan itu bisa menjadi rem. Firman Tuhan itu menjadi bisa rem dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu bisa tertata, hidup kita itu bisa terkelola dengan baik, nah, hidup kita itu bisa terarah dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu boleh, baik, silakan dilakukan. Tetapi tidak semua segala sesuatu itu benar, tidak segala sesuatu itu membangun. Maka ada banyak hal pertimbangan yang harus kita ambil sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Firman ini mau mengajak kita bahwa sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita mengambil satu tindakan, maka kita perlu melihat apa tindakan kita, apakah sikap kita yang akan kita ambil itu adalah sikap yang mempermuliakan Tuhan, sikap yang diperkenan oleh Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di hari ini. Biarlah apa yang kita kerjakan, biarlah apa yang kita lakukan di hari ini adalah satu sikap dan tindakan yang mempermuliakan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami bersyukur akan firman yang telah Tuhan berikan atas kami. Kami boleh diingatkan bahwa kami menjalani kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang baik, bukan menjadi pribadi yang liar, yang semau diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah hikmat yang datangnya dari Tuhan terus hadir dan bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga hanya Tuhanlah yang menjadi pengendali atas kami, sehingga kehidupan kami bisa terarah, kehidupan kami bisa memperlihatkan bahwa kami mempermuliakan Tuhan, kami memberi hormat akan Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan telah mengampuni kami, Tuhan telah memelihara kami. Ialah kami boleh dapat menyambut kesukacitaan atas kasih Tuhan ini dengan sikap hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menjalani hidup di hari ini. Kami akan menyerahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan.
Amin.